keislaman kita dan membentenginya amma yufsiduhu wa yubtiluhu, dari segala macam yang bisa merusak dan membatalkannya, wa yaqtuhu, dan bisa memotongnya. Jadi kita sebagai umat Islam, kita wajib menjaga keislaman kita dari segala macam yang bisa merusak keimanan kita. Apa yang bisa merusak keimanan kita? Yaitu ar-riddah. Riddah itu artinya na'udzubillah ya, ini murtad, keluar dari agama Allah. Murtad pelakunya, perbuatannya disebut riddah. Pembunuh pelakunya, perbuatannya pembunuhan. Jadi riddah itu perbuatannya. Murtad orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan murtad. Amin ya rabbal alamin. Dan waqad kasura fi hadzal zaman at-tasahhul fil kalam hatta innahu yakhruj min ba'dihim alfaz tukhrijuhum 'anil Islam. Banyak zaman sekarang, kata Habib Abdullah, orang itu menggampangin dalam urusan bicara. Tidak pernah kita bahas, tapi kita baca secara singkat. Bahkan sampai mereka mengeluarkan kata-kata yang dengan kata-kata itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Wala yaruna dzalika dzanban fadlan an kaunihi kufran. Mereka semua enggak melihat bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Apalagi mereka tahu kalau itu perbuatan kafir. Sekedar perbuatan dosa saja mereka nggak tahu, tidak menganggap itu dosa, meremehkan. Baru-baru ini ada orang ditangkap polisi, Pak, gara-gara menistakan nama Muhammad. Apa pentingnya sebuah nama? Di penjara katanya, kata dia nih, di penjara itu banyak orang namanya Muhammad. Kayak penting aja nama Muhammad. Kata begitu. Orang Muslim benar, akhirnya ditangkap. Kata Habib Abdullah sudah bicara ini. Masalah seperti ini dikasih tahu sama beliau. Banyak orang gampangin ucapan, gak nganggep itu salah, apalagi itu bisa menyebabkan kekafiran. Gak bakal disangka sama dia. Waridda salasa aksar. Perbuatan murtad ada 3 macam. Yang pertama i'tiqadat, murtad secara keyakinan, secara pemikiran, keyakinan, i'tiqad. Yang kedua murtad secara perbuatan. Yang ketiga murtad secara ucapan. Jadi orang murtad itu bisa dengan nggak pakai ngomong udah dibilang murtad, atau nggak ngomong, nggak berbuat sesuatu, tapi pemikirannya ngaco. Nah itu bisa murtad juga. Nanti akan diperinci apa saja sih contohnya. Nah ini dari semua pembagian ini ada 3 macam: keyakinan, murtad secara keyakinan, i'tiqad, murtad secara ucapan, murtad secara perbuatan. Nah, contohnya yang pertama, murtad secara keyakinan, i'tiqad kepada Allah. Apa itu murtadnya secara pemikiran, secara keyakinan? Al-syakku fillah, ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa murtad orang. Tuhan ada nggak sih? Allah ada, cuman ya saya yakin sih, saya ragu ya. Mungkin ada, mungkin, tapi mungkin nggak ada. Murtad tuh sudah, hati-hati. Terus aufi Rasulillah, atau meragukan adanya Nabi Muhammad Rasulullah. Benar nggak sih ada Rasulullah? Apa nggak ada sebenarnya? Nah ini murtad sudah. Atau juga bisa Al-Quran, ragu sama Al-Quran. Padahal di ayat pertama Quran, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah tegasin bahwa Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. Jadi Quran itu 100% benar. Apa yang Quran bilang terjadi pasti terjadi. Apa yang Al-Quran mengatakan tidak terjadi pasti tidak terjadi. Itu Quran. Tidak ada yang pasti di hidup kita ini, Pak. Kita nggak bisa memastikan hidup kita. Besok ngisi ya, selalu kita jawab insya Allah.
besok insya Allah, nanti khutbah bisa insya Allah, tutup dengan insya Allah. Cuman zaman sekarang banyak orang yang anggap ya insya Allah tuh dia katanya nggak datang deh. Apa katanya? Masih insya Allah sih, ya masih insya Allah, berarti belum pasti katanya. Enggak, insya Allah itu kalimat yang sudah yakin kita mau hadir. Jadi sebutin dulu hajatnya apa. Minggu depan saya akan berziarah ke sini, saya akan mengisi pengajian di sini, insya Allah. Ditutup dengan insya Allah. Dan juga ragu terhadap hari akhir, hari kiamat, ragu dia sama hari kiamat, ragu. Atau ragu dengan surga, ragu juga dengan neraka. Surga ada nggak sih? Neraka ada nggak sih? Ragu dia, itu bisa murtad tuh. Atau ragu dengan thawab pahala. Ya tadi kita sholat nih, dapat pahala nggak sih? Kayaknya nggak ada pahala tuh. Atau dosa, siksa neraka, enggak, kita nggak boleh ragu sama sekali. Nah itu apa namanya? Murtad dalam segi keyakinan, ya. Atau juga ini beliau kasih contoh banyak ya, saking pentingnya masalah ini. Au nahu dzalik mimma huwa mujma' alaih, au i'taqada faqat sifatan min sifatillah ta'ala wajibah lahu ijma'an ka'ilmi. Atau misalkan hanya meyakini asma Allah itu yang 99 nama, atau sifat Allah yang wajib, wujud, qidam, baqa gitu, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, qudrat irada itu. Dia meyakini cuma satu doang, misalkan saya yakin sama Allah punya sifat wujud doang, qidam, baqa enggak ada. Saya cuma percaya satu sifat doang, tetap itu murtad, nauzubillah. Ya. Au musibah lahu sifatan yajibu tanzihi anha ijma'an kal jisim, atau menisbatkan sesuatu kepada Allah yang itu berafiliasi kepada sebuah kekurangan. Kita ini pernah lupa, tapi ketika kita sandarkan kepada Allah bisa murtad nih, naudzubillah. Manusia ini kita punya jasad, kita punya jasmani, jisim namanya. Kita punya bentuk Pak, bentuk kepala kita, mata, hidung, mulut, kuping. Ini namanya sifat al-jisim, punya jisim, punya fisik. Nah kalau sifat yang ada pada makhluk disandarkan Allah juga punya fisik, ini bisa murtad. Jadi nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadis, Allah itu punya sifat tidak sama dengan makhluk. Nggak sama. Jadi jangan kita mikirin ya Allah maha besar. Kalau Allah maha besar, ini berarti fisiknya Allah besar. Alhamdulillah. Ini kita pikir ini mengarahkan kepada murtad, karena kita mentajsim, kita melakukan pemfisikan kepada Allah. Ini nggak boleh. Ya. Lantas au halala muharraman bil ijma' ma'luman min ad-din bid-darurah, atau menghalalkan sesuatu yang jelas haram, menghalalin zina, menghalalin minuman keras, ya, seperti zina, liwat berhubungan laki sama laki-laki, alhamdulillah. Ini fi'lu umatnya Nabi Allah Lut alaihissalam. Wal qatl wasaraqah, mencuri, membunuh, ghadab, ya, marah, au harrama halalan, atau mengharamkan sesuatu yang halal seperti bai, jual beli, itu halal. Nikah itu halal. Ya, mau 1, 2, 3, 4 itu urusan masing-masing ya, Pak. Cuman nikahnya halal seperti itu. Au nafi wujub mujma' alaihi kadzalik kasalawatul khams, atau menafikan kewajiban. Apa yang udah wajib dinafikan, seperti salat 5 waktu enggak wajib. Makanya kan orang yang meninggalkan salat secara sengaja antara dua,
Kalau nggak dia kafir, murtad, atau fasik. Kapan murtad, kapan fasik? Dia nggak sholat bisa jadi murtad kalau dia meyakini sholat itu tidak wajib. Kenapa yang tidak sholat isya? Sholat itu nggak wajib. Selama ini kita dibohongin, nggak ada sholat itu wajib. Sholat 5 waktu itu hukumnya nggak wajib. Punya keyakinan begitu, murtad. Ya. Kapan dia fasik? Ketika dia nggak sholat, tapi dia tahu kalau sholat itu wajib. Kenapa tidak sholat? Ya karena malas saja, karena lalai, maka dia kena dosa besar, fasik, tapi masih Islam, masih dalam Islam. Artinya kalau nanti dia meninggal, tetap urusin seperti itu. Lantas apa namanya? Sajdah minha wal zakat wal shaum wal hajj wal wudu. Kita menafikan zakat, puasa, haji itu sama tuh. Ya begitu juga kita menafikan wudu, udah sholat aja nggak usah pakai wudu. Nah ini udah bisa dia murtad karena ini sesuatu yang tidak dibedakan, tidak ada perbedaan pendapat. Maka perlu kita ulang lagi, mungkin pernah dibahas atau mungkin belum ya. Secara gampangnya syariat itu ada dua. Syariat itu hukum pembagiannya ada dua, yaitu yang berkaitan dengan usuliyah dan furu'iyah. Usuliyah itu perkara fondasi Pak. Ini kita nggak boleh berbeda pendapat. Seperti wajibnya sholat, nggak ada perbedaan pendapat. Ada nggak satu madhab, satu ulama mengatakan sholat subuh itu sunnah muakkadah? Kalau ada bawa ke sini Pak. Dalilnya bawa ke sini, saya mau ikut. Sholat subuh sunnah. Tapi nggak ada. Maka itu usuliyah, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Tapi ada yang namanya urusan furu'iyah, perkara cabang. Ini boleh berbeda. Ada kalau kita Syafi'i, wad'u yadil yumna fawqal yusra tahta sadri, kalau kita sholat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada. Ini dada di sini. Ini mazhab kita nih, Syafi'i. Mengatakan tangan kanan ya. Tapi mungkin kita pernah lihat ada orang sholat begini. Ada juga yang di sini. Ada juga yang nggak ke sini, tapi lurus tangannya ke sini. Nah ini perbedaan apa? Furu, cabang. Yang begini punya dalil, yang begini ada dalil, yang begini ada dalil, yang lurus begini ada dalil. Jadi nggak usah gampang disalahin. Ini kok begini sholatnya nih, nggak boleh, nggak sah. Nah ini hati-hati. Kalau selagi masih begini, ini masih ada dalilnya Pak. Beda kalau begini, nah itu udah, itu sesat udah. Ada yang begitu, begini, nah udah baru boleh kita salahin. Ini jelas kacau, nah ada yang begitu. Tapi kalau masih di sini, ini boleh, ini sunnah. Syafi'i mengajarkan begini, madzhab kalau nggak salah madzhab Hambali ya, itu tangannya lurus. Jadi perbedaan itu namanya furu'iyah, seperti Jumatan. Beb di sini antum khutbah di masjid kita, insyaallah para hadir. Tapi maaf Beb, di sini azannya sekali, ahlan wa sahlan. Di sini Beb azannya 2 kali, ahlan wa sahlan. Beb di sini kita subuh atau jadi imam siap. Tapi di sini kita nggak turun Beb, ahlan wa sahlan, nggak apa-apa nih. Ya, jadi kita yang diundang ngikutin apa kebiasaan orang kampung situ. Selagi itu masih furu'iyah, kita ikutin. Nggak boleh kita maksain. Misalkan di sini semua satu kampung Syafi'i, saya Maliki sendirian mazhab saya. Akhirnya karena saya jadi pengurus masjid, semua cara ibadah harus ngikut mazhab Maliki. Ini yang Syafi'i semua harus ngikut sama saya. Itu jadi ngaco tuh, jadi pecah nantinya. Jadi adabnya seorang dai, seorang ustadz, ketika pulang dia ke negerinya untuk berdakwah, ikut cara yang dianut di situ. Kalau yang lain Syafi'i, kita punya guru mazhabnya Malik Pak, ada guru saya ke atas itu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, mazhabnya Maliki. Tapi beliau punya murid Kiai Najih.
Kiai Najih itu anaknya Kiai almarhum Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair di Sarang itu, beliau Allahyarham meninggal ketika lagi umroh, punya anak Kiai Najih. Kiai Najih ini pesantrennya di Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mazhabnya Sayyid Muhammad Maliki, tapi pulang dari pesantrennya Sayyid Muhammad gak ada satupun mahasiswa dari Indonesia itu yang belajar sama Sayyid Muhammad pindah mazhab jadi Maliki, gak ada. Tetap semuanya Syafi'i. Inilah guru. Sayyid Muhammad tahu ini orang Indonesia. Di Indonesia sana mazhabnya mayoritas Syafi'i. Maka jangan diajarkan mazhab yang lain, atau diajarkan mazhab yang lain, gak apa-apa, sekedar pengetahuan gak apa-apa. Tapi ketika pulang nanti jangan dipaksakan. Mentang-mentang saya Maliki dipaksain, mentang-mentang saya Syafi'i masuk ke kampungnya Maliki, nah kita memaksakan harus pakai Syafi'i. Akhirnya masjid jadi ribut. Ribut. Masalah niat ribut. Niat gak boleh jahar. Apa itu orang baca niat usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghrib? Ini ngaco nih. Niat tuh gak usah di mulut, niat tuh di hati tempatnya, ribut masalah begini. Ya kan, memaksakan. Akhirnya kalau di masjid tuh ribut, apa kabarnya Pak preman yang baru tobat? Preman kerjaannya mabuk baru tobat, masuk masjid. Dia udah capek nih orang berantem mulu di luar, pengen tobat, masuk masjid biar adab. Di masjid orang masih ribut. Gara-gara usolli nggak pakai usolli, gara-gara pakai kunut sama nggak kunut, jadi ribut. Nah ini makanya Ustadz tidak boleh arogan, walaupun ilmunya menguasai, tapi ada yang namanya hilim, kebijaksanaan. Kita harus menurunkan ego kita, yang namanya akhlak fawqal ilm. Akhlak itu di atasnya ilmu. Kalau berilmu doang Pak, ya kita di Indonesia nggak butuh orang berilmu. Orang pintar tuh banyak di Indonesia. Itu yang korupsi ratusan triliun memang bukan orang pintar. Pak, kalau dia orang bahlul, bodoh, nggak mungkin korupsi 300 miliar, 300 triliun nggak mungkin. Kalau orang nggak pintar biasanya nyolong ayam, nyolongin kotak amal, sendal, motor, itu paling nyolongnya. Tapi kalau orang pintar nyolongnya, ratusan miliar, nggak level dia, nyolong cuma segitu lah. Ya, ketangkapnya aja masih keren. Ketangkapnya aja masih keren. Ke penjara bawa koper kayak di airport, masya Allah. Tempat penjaranya bagus, jadi ini nggak bisa gitu kita. Maka lanjut ya. Nah, aujaban malam yujib ijma'an kadalik, atau mewajibkan sesuatu yang nggak wajib dalam syariat, nggak wajib. Itu berani mewajibin, itu nggak boleh. Au nafi masyru'iyah mujma' alaihi kadalik, atau menafikan syariat suatu hukum, syariatnya ada dinafikan. Contoh, ini banyak terjadi, alhamdulillah, semoga di sini nggak ada ya. Mungkin ini bagi perempuan nggak demen. Apa itu poligami? Kalau bapak-bapak bahas poligami, senyum semua saudara. Beda hal kalau ibu-ibu Pak. Ya. Tapi saya selalu bilang kalau ngajar ibu-ibu, walaupun ibu semua nggak suka, kurang serap sama poligami, hati-hati jangan melarang, jangan mengharamkan poligami. Karena bagaimanapun juga itu tidak diharamkan Allah, itu dibolehkan oleh Allah. Perkara nanti yang kawin diam-diam, ya Ustaz saya kaget Ustaz, akhirnya pernah kejadian Pak, suaminya meninggal. Suaminya meninggal, istrinya nangis luar biasa. Masya Allah, foto-foto sama suaminya dilihatin. Foto datang perempuan lain bawa anak, takziah juga. Kamu siapa? Saya bini kedua. Nah, berhenti nangisnya langsung. Jadi marah-marah begitu. Nah, kalau praktek-prakteknya kayak begitu, ya itu cacat, nggak benar. Kayak gitu. Aku ngomong begini seakan-akan profesional ya, padahal enggak Pak. Kita sekali juga Pak. Au azama 'alal kufri fil mustaqbal, naudzubillah nih. Atau dia berniat azam, niat yang sangat kuat, suatu hari nanti dia mau jadi kafir. Nah itu sudah murtad.
biarin aja saya masuk Islam sekarang, atau lama-lama saya murtad dah, tahun depan dah saya murtad. Nah sekarang, itu dia ngomong begitu tuh, niat begitu sudah murtad dia. Nauzubillah. Au ala fi'li syai'in mimma dzukir, au taraddada fihi, ya, atau dia ragu dengan keimanan dia ragu apakah benar Islam ini. Nah itu bisa murtadnya. Jadi kita sebagai umat Islam harus yakin 100% agama yang benar Islam, bukan yang paling benar Islam ini. Islam agama benar, bukan paling benar. Sebab kalau dibilang paling benar, yang lainnya benar juga, tapi yang paling benar Islam. Ini masjid gede nggak gede, tapi nggak paling gede, kan begitu. Jadi harus kita pahami Islam benar, karena yang lainnya salah. Itu keyakinan kita, dan itu harga mati. Ragu aja nggak boleh. Atau angkara suhbata Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu, atau menafikan status sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Allah berfirman ketika Nabi di gua Sur, itu Allah berfirman kepada di dalam Quran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan wa la takhaf innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kami. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu saking khawatirnya sampai menangis karena dikejar sama Abu Jahal. Dikejar sampai ngumpet di dalam gua Tur itu. Nah, di situ Abu Bakar khawatir kalau Abu Jahal melihat nanti Rasulullah SAW diapa-apain. Maka Abu Bakar nahan rasa khawatirnya itu sampai menangis. Maka Nabi katakan, jangan kamu menangis, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, kejadian itu diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Allah mengatakan ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, berarti yang mengukuhkan sahabat Nabi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita mengatakan Abu Bakar bukan sahabat, berarti kita menentang Al-Qur'an. Ini soal hati-hati. Karena pengertian sahabat itu dua definisinya, harus lengkap. Yang pertama, orang yang melihat Nabi Muhammad di zamannya. Jadi di zamannya Nabi melihat Nabi Muhammad, itu syarat pertama jadi sahabat. Syarat yang kedua, meninggal dalam keadaan Islam, baru dibilang sahabat Nabi Muhammad SAW. Walaupun ngelihatnya sebentar, Rasulullah lewat, dia ngelihat, terus dia mati dalam keadaan Islam, maka dia sudah dianggap sebagai sahabat. Ngelihat Nabi di zaman Nabi ya. Kalau misalkan ada ulama zaman sekarang melihat Rasulullah mimpi atau melihat langsung, tapi di zaman sekarang maka tidak dikatakan sebagai sahabat. Nah ini beda. Makanya kan Abu Jahal gak disebut sahabat, kan karena kafir dia. Nah ketika Allah mengatakan Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, berarti Allah menjamin, Allah mengakui, Allah mengumumkan bahwa Abu Bakar Siddiq ini adalah seorang sahabat yang diakui oleh Allah langsung. Makanya kalau orang menafikan keimanan Abu Bakar Siddiq, berarti bisa menafikan Al-Quran, bisa murtad. Memang ada Pak orang yang menghina Abu Bakar Siddiq. Ada. Orang Syiah tuh banyak. Nah hati-hati Pak. Ini saya sering ingetin di masjid-masjid soal Syiah. Sebab banyak habibnya Pak. Yang masuk Syiah ini banyak habibnya. Habib banyak masuk Syiah. Luarnya halus, bagus ceramahnya, totonya pas masuk, ya Allah, satu kampung dibikin gak suka sama Abu Bakar Siddiq, dibikin gak suka sama Sayyidina Umar bin Khattab. Kita hasut sama tetangga aja, sama tetangga, satu derajat lah kita sama tetangga.
sama-sama manusia akhir zaman, memusuhi itu repot urusannya. Ini gimana memusuhi sahabat Nabi Muhammad SAW? Ini makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dinafikan keimanannya, dia bisa murtad. Atau mengingkari sebagian daripada Quran. Sebagian Quran yang diingkari. Saya ini Quran ini misalkan full segini nih. Nah, yang saya mau imani, yang saya percaya cuman halaman ini semuanya saya imani kecuali 2 lembar nih. Ini 2 lembar ini saya nggak percaya. Ini harus diteliti, ini kayaknya bohong. Tetap dia murtad itu. Jadi cuma beberapa lembar doang yang dia tidak beriman. Atau menambahkan huruf dalam Quran ditambahin atau diganti sengaja ya. Beda kalau percetakan tuh salah cetak, itu beda, kesalahan, human error, mesinnya itu salah. Misalkan huruf waw jadi fa, tapi kesalahan mesin atau kesalahan manusia, salah nulis gitu nggak apa-apa. Tapi sengaja ini nggak boleh. Nambah sehuruf atau ganti sehuruf nggak boleh. Karena bahasa Arab itu beda sama bahasa lain. Bahasa Arab Pak, beda harokat yang harusnya panjang jadi nggak panjang, beda. Yang ain, huruf ain sama hamzah a itu beda artinya. Ta'lamun, kamu mengetahui. Kalau ta'lamun, kamu rasa sakit, jauh nggak tuh? Ta'lamun sama ta'lamun beda jauh, ya. Atau kelebihan yang harusnya pendek jadi panjang, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laknya kepanjangan. Laqad khalaqnal insana. Oh, berarti artinya kalau laqad nggak pakai alif lam, itu artinya lamnya lam taukid dalam ilmu nahwu. Artinya menegaskan. Allah menegaskan betul-betul kami ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Fi ahsani taqwim. Dipanjangin sama dia. Laqad khalaqna, artinya apa? Kami tidak menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Jauh Pak. Ya, jadi ngurangi satu huruf, waw sama fa misalkan. Walaupun dalam beberapa kata waw sama fa itu mungkin artinya bisa sama, tapi ini nggak bisa. Dibedain selalu akan ada masalah. Ini Quran soalnya. Ya. Au kadzdzaba rasulan au naqasahu wa saqqara ismahu biqasdi tahqirihi. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh orang beberapa hari lalu ini. Seperti contohnya mendustai salah satu rasul. Kan dalam rukun iman kan beriman kepada Allah, malaikat, kitab suci, kitab-kitab Allah, dan rasul-rasul atau utusan-utusan Allah. Kalau utusan-utusan Allah berarti satu rasul, apa 2, apa 3, apa lebih. Berarti nggak cuma satu, lebih. Nggak cuma satu rasul. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman sama Nabi Muhammad, dia Nabi kita, Nabi Isa saya juga beriman. Ini Nabi Isa ini Rasulullah yang mulia. Ya Nabi Ibrahim saya beriman. Cuman kalau Nabi Adam saya kayaknya nggak percaya. Nah ini gini-gini nih, tetap satu saja diragukan maka tetap imannya cacat. Jadi kita ini umat Islam termasuk sama Nabi Isa. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memuliakan Nabi Isa. Dia Nabi, dia adalah Rasul. Beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul Nabi Isa itu. Ya, kita memuliakan. Yang kita nafikan adalah klaim dari sekelompok manusia yang mengatakan dia anak Tuhan. Itu yang kita bantah. Tapi sebagai manusia mulia dia. Cuma sekarang ini orang penting juga nih kita harus
jelasin ini ke semua masjid ya Pak, ke semua warung-warung kopi kalau perlu kita sebarin ini. Orang banyak mencampur aduk agama. Nabi Isa versi kita, Yesus versi mereka, orang yang sama. Yuk kita mulai, kita muliakan sama-sama, kan begitu. Udah umat Islam berani pergi ke gereja karena apa? Dibohongin seakan-akan kita ini ke gereja untuk Nabi Isa. Nah ini sesuatu yang sangat aneh. Ini bukan toleransi, ini kebablasan namanya. Kalau yang namanya toleransi, kalau yang namanya menerima keberagaman, menerima agama orang, menghormati agama orang, harusnya ketika mereka beribadah cukup kita bilang lakum dinukum waliyadin. Ini ajaran Nabi. Nabi nggak ajarin kita untuk melawan mereka, membunuh mereka, enggak. Bahkan kita umatnya diancam Pak, kalau misalnya mengganggu umat lain itu dengan gangguan yang kita bikin, baik kita ganggu hartanya, darahnya dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita pahami. Mendustakan satu juga sama. Dan juga saghara ismahu, mengecilkan namanya, menghinakan namanya yang kita hinakan. Isa, Dasar, Ibrahim, kata-katain Nabi. Nah ini juga sama, persis yang dilakukan oleh orang beberapa hari yang lalu itu ditangkap langsung, alhamdulillah ya. Itu mungkin kalau dia ngomong kayak begitu di Arab sana mungkin dia langsung ditembak gitu, penghinaan terhadap Nabi, nggak boleh. Dulu ada sahabat ya, Khalid bin Walid. Ini Khalid Pak dikirim sama Abu Bakar Siddiq untuk nasehatin Malik, namanya Malik. Ini Malik ketua desa, kades bahasa kita, kades. Yang mana ketua desa ini tidak mau bayar zakat. Dan satu desa itu nggak ada yang mau bayar zakat gara-gara Malik bilang zakat tidak wajib. Saya pemimpin kalian, zakat gak wajib. Abu Bakar Siddiq dengar itu marah. Maka diutuslah siapa? Diutuslah Abu Bakar Siddiq ini mengutus Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid mungkin sedikit kalau saya ceritain Pak, ini orang yang pernah minum racun. Jadi dia ini panglima perang. Dia ini panglima perang. Orang yang memang hidupnya banyaknya di medan perang. Kalau kita buka sejarah, kita flashback sejarah, di perang Uhud, Rasulullah SAW itu kocar-kacir. Pemanah yang ada di atas bukit turun. Nah, siapa yang bisa membuat orang kafir akhirnya bisa menang dan banyak membunuh kaum muslimin? Yang mimpin namanya Khalid bin Walid waktu belum masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid itu tokoh yang bikin Nabi dan para sahabatnya itu terluka. Walaupun Khalid ini tidak melukai Nabi, tapi dengan manuver pergerakan Khalid inilah yang membuat kaum muslimin terpukul 70 orang Pak sampai meninggal dunia di perang Uhud. Ada yang mengatakan 60, tapi yang saya baca 70 meninggal dunia di perang Uhud. Siapa yang bikin ini bisa terbunuh banyak? Khalid bin Walid. Nah pas dia masuk Islam jadi panglima perang, Rasulullah meninggal, Abu Bakar Siddiq naik, dapat laporan ada satu kampung nggak mau bayar zakat. Dikirimlah sama Khalid sama Abu Bakar, Khalid bin Walid dikirim sampai di sana dinasehatin. Abu Bakar bilang, wahai Khalid, tolong nasehatin tuh si Malik tuh nasehatin. Pak Kadesnya itu dinasehatin. Duduklah Khalid. Khalid duduk, Malik duduk. Lantas Khalid bilang, wahai Malik, aku diutus sama Khalifah Abu Bakar untuk menasehati kamu, untuk mengingatkan kamu bahwa zakat itu wajib. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda. Baru Khalid ngomong kayak begitu, tiba-tiba si Malik nyeletuk Pak. Apa kata si Malik? Muhammad sahibah. Muhammad siapa itu yang dimaksud? Oh Muhammad teman lu. Kalau bahasa orang Betawi ini. Oh kalau bahasa orang Jawa, Muhammad koncomu.
Itu kalimat merendahkan Nabi Muhammad. Khalid ketika dengar itu, dia cabut pedangnya, ditebas kepalanya Malik, mati. Abu Bakar Siddiq nungguin di Madinah, di gimana Khalid? Berhasil gak nasihatin Malik? Dengar kabar Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu tahu apa yang dilakukan Khalid? Apa yang dilakukan Khalid? Palanya Malik ditebas, meninggal si Malik itu. Maka Abu Bakar kaget, tuh apa yang terjadi? Aku mutus Khalid untuk nasihatin, bukan untuk dibunuh. Maka Abu Bakar mencari informasi, cari saksinya. Ini kita juga begitu harus. Kita dengar kabar yang mengejutkan, gak enak, di handphone kita jangan langsung share, sumpahin, lihat dulu, cek dulu benar kagak nih. Ya, apalagi nih musim politik nih, hoax di mana-mana sudah. Dikirim gambar ini itu, video ini itu, ya baca dulu, lihat dulu, dan kita telusuri dulu sebelum kita share. Kalau ternyata itu masih diragukan kebenarannya, cukup sampai di handphone kita aja, jangan disebar-sebar. Nah, Abu Bakar Siddiq mendengar kabar Khalid ngebunuh si Malik. Abu Bakar menahan diri, cari dulu kabar, baru ada saksi mata yang langsung di situ diceritakan. Awalnya Malik itu, Abu Bakar itu Khalid itu awalnya datangnya biasa aja, damai. Begitu duduk, Khalid pengen membacakan hadis Nabi, tapi si Malik nyeletuk dengan mengatakan Muhammad siapa tuh yang ngomong Muhammad teman ente. Khalid tersinggung Nabi Muhammad digituin, dia keluarkan pedang, ditebaslah kepalanya Malik. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq? Andaikan aku ada di posisinya Khalid, demi Allah aku akan lakukan seperti yang Khalid lakukan. Jadi hati-hati nih umat Islam, mau diledek-ledek nama kita terserah dah. Kita pribadi Pak dihina ya udah dah. Tapi kalau udah nama Nabi Muhammad, kalau udah berkaitan dengan simbol-simbol agama, jangan dong. Jangan dipermainkan. Di zaman sekarang orang bercandain. Katanya takut bilang amin katanya. Walau boleh kabul, takut bilang amin. Bercandain. Karena saking sayangnya masalah satu paslon, sampai tak berani ngomong ini apa seperti ini. Politik 5 tahunan, yang jadi presiden juga gak selamanya Pak. Terus mau ngilangin kita punya iman gitu, mau merubah agama kita, kata-kata itu mau dirubah hanya karena beberapa orang. Kita rela berdarah-darah demi kursinya orang lain. Ini ngaco begini. Maka sudah tahun depan memang suasananya begitu, nggak bisa dihindari. Tapi yang saya mohon, saya minta masjid harus tetap netral. Masjid harus tetap rapi. Jangan sampai bernomor. Majelis kita punya nomornya, repot sudah. Mau khutbah nih ditanya dulu. Pak Fad nomor berapa ya? Nanti pas khutbah, tolong Bebe jangan sampai ada simbol-simbol begini, jangan ya Bebe. Kalau mau simbol karena masjid ini dukung nomor sekian, jadi simbolnya begini aja Bebe, dikasih tahu. Jadi masjid ini mendukung, DKM mendukung. Ada sebagian masjid begitu. Jadi khutbah pun difilter. Ustaz-ustaz yang mau khutbah Jumat, subhanallah. Nah ini yang harus kita pahami. Tapi insya Allah di sini nggak ada begitu ya Pak. Masjid Sono keluar, Sono. Soalnya memang godaan luar biasa, ya. Godaan luar biasa. Nanti orang-orang tuh bakal datang melihat, ini masjid karpetnya kayak udah lama ya. Tanya-tanya karpetnya mau yang lebih empuk nggak Pak? Itu di luar saya lihat ada ambulan, kayak udah lama ambulan itu. Mulai itu, begitu caranya. Kasih 3 biji ambulannya. Ini DKM udah umroh belum? Ya gitu cara mainnya tuh, hati-hati. Ujung-ujungnya, Pak tolong ya Pak, dukung itu. Ini dana gila-gilaan ini Pak. Ya, dana gila-gilaan seperti ini. Uang ini udah kayak mainan untuk politik ini. Ini presiden soal ini, pertempuran paling tinggi di negeri kita ini. Ya, jadi perebutannya fitnahnya luar biasa. Ya, saya ngomong bisa kencang begini Pak, karena belum dapat Pak.
Kalau besok-besok Bapak lihat Habib Ali itu udah agak tenang, tolong diperiksa tuh Pak. Dia istighfar dia, takutnya udah penuh. Nauzubillah. Semoga Allah jaga iman kita ya. Amin. Allah jaga kita semua biar terus bisa menyampaikan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa kadzdzaba rasulan au jawwaza nubuwwata ahadin ba'da nabiyina Muhammad SAW. Ini termasuk murtad secara keyakinan adalah membolehkan, mengiyakan, mempercayai adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Murtad. Oh ini ada Ahmadiyah, aku ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Orang India lagi itu nabi, namanya Mirza Ghulam, orang India Pak, bayangin ya, masih meyakini itu murtad sudah ya. Makanya kita sebenarnya mereka nggak boleh pakai nama masjid, syahadat nggak boleh, karena secara keyakinan mereka sudah keluar dari Islam. Kita tidak boleh nyebut mereka Muslim, Islam, nggak bisa. Walaupun mungkin saya juga heran, di Bogor ini ada Pak, masjid itu ada, tempat mereka dakwah, YouTube-nya apa semuanya ada. Makanya saya senang nih kita punya media yang sesat aja berani punya media. Masa kita yang lurus di jalan Allah nggak berani. Nah, lantas setelah itu yang kedua nih sekarang. Tadi yang pertama soal keyakinan, yang kedua perbuatan. Murtad secara perbuatan. Murtad secara perbuatan, contohnya kasujudi lisonamin, sujud ke patung, sujud. Nah, tapi Ustaz, kalau saya numpang sholat di rumah orang, sujud, memang pas arah kiblatnya depan kita ada patung, ya kita kan nyari kiblat, depannya ada patung kayak sepeda, mobil, gak ada masalah. Yang dimasalahkan di sini kalau sujud betul-betul ngadep ngarah ke patung, niat memang untuk memuliakan patung. Atau yang ketiga, ucapan. Nah ini di antaranya adalah kathira jiddan la tunhasir. Banyak ucapan yang bisa bikin kita murtad. Ya, di antaranya adalah an yaqulu lil muslim ya kafir. Kita panggil teman kita yang muslim, kafir. Tuh. Teman kita muslim, terus kita panggil kafir sini. Nauzubillah, hati-hati. Ini bercanda, cuma bercanda, ini bercanda. Gak bisa bercanda begini. Coba itu bercanda sama bini ente. Saya cerai kamu, cerai itu. Tahu pun itu. Mau bercanda kek. Ya, hati-hati. Apalagi soal keimanan. Dalam pernikahan ketiga tuh, yang maksudnya dalam hubungan suami dan istri itu 3 hal. Yang bercandanya dianggap sah. Saking sakralnya, bercandanya pun dianggap sah. Seperti nikah. Bapak hati-hati Pak kalau bercanda sama temennya. Bapak punya anak perempuan, temannya bapak punya anak laki-laki, ya. Tiba-tiba yang bapaknya yang punya anak perempuan ngomong, nih saya nikahin anak-anak buat anak ente. Terus si anak dijawab, saya terima, jadi itu sah. Sah tuh, bercandanya sah. Nikah, cerai, rujuk. Cerai juga hati, bercanda nih, hati. Makanya subhanallah, Allah maha mengetahui hak cerai dipegang sama laki-laki. Perempuan mau ngomong cerai 1000 kali kagak jatuh talak. Laki ngomong sekali langsung jatuh talak. Hikmahnya apa? Laki-laki nih biar begini-begini ya Pak, kita laki-laki kita kalau mikir tuh jauh Pak. Kita masih mengedepankan logika daripada perasaan. Makanya dalam pemerintahan yang dianjurkan memimpin laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Karena laki-laki itu tidak terganggu perasaannya. Kalau perempuan lebih ke perasaan. Laki mikir panjang. Kalau perempuan, kalau dia lagi kesel, gimana caranya dia harus ungkapkan
emosinya. Nanti resikonya apa ke depan? Bodo amat. Kalau laki mikir dulu, kalau saya pisah sama dia, anak gimana? Nanti ikut sama siapa anak? Anak bakal sedih kan? Gimana cara jelasin ke anak? Terus orang tua kita gimana? Gimana cara jelasin ke orang tua masing-masing? Panjang lagi. Ya, tapi kalau perempuan nggak bisa sepanjang itu karena dia lebih ke perasaan, lebih ke perasaan. Apalagi ada tamu bulanan kalau perempuan itu kan. Perempuan kalau lagi haid luar biasa, emosinya terganggu memang, terganggu dan dia diharamkan sholat. Nggak boleh sholat ketika haid. Bayangkan tuh perempuan. Jadi banyak kekurangan. Tapi di balik itu ada kelebihan yang dia nggak punya, yang dia punya kita nggak punya. Coba dalam soal teliti, soal kerapihan biasanya perempuan yang megang. Nah ini ada plus minus di antara keduanya. Nah, bayangkan kalau hak itu setara, hak cerai bisa dipegang sama si istri. Berapa banyak orang cerai dalam sehari bisa 7 kali cerai. Dikit-dikit berantem cerai, dikit-dikit berantem cerai. Mau dibilang dari. Makanya Islam menyuruh laki-laki mereka. Ya. Atau wahai orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani. Nah itu sama tuh. Itu namanya kufur secara perbuatan. Atau ya adimuddin, orang yang nggak punya agama. Orang ateis, yang nggak punya agama, yang nggak punya Tuhan, ya begitu sama. Atau muridan lidzalika, ya. Atau misalkan sihriyah bi ismi min asma'ihi ta'ala. Atau misalkan apa namanya? Menisbatkan sesuatu kepada Allah dengan secara batil. Contoh, ada orang membunuh. Kenapa kamu membunuh? Saya diperintahkan oleh Allah. Itu menistakan tuh. Itu bisa murtad. Allah yang nyuruh saya. Nah, atau shalatul qiblah fi jihadin kada ma shalaita ilaiha. Atau sengaja ngelawan kiblat. Kiblat tidak ada sono. Dia mau sholat tapi nggak mau ada sana. Saya tahu kiblatnya di tapi saya nggak mau ke kiblat ke Ka'bah. Saya mau ke kiblatnya ke arah sana. Itu juga sama. Jadi kalau yang soal perbuatan itu banyak. Termasuk masuk ke gereja, ikut doa bareng, sama tuh, hati-hati. Makanya ini tanggal berapa sekarang 24 ya. Besok ini ya, ini Natal nih. Ya, hati-hati. Halaman hati-hati. Kalau sekedar ucapan gimana hukumnya? Kita tutup sampai sini ya. Terakhir kita bahas sedikit tentang Natal. Kalau soal hukum ngucapinnya apa? Kalau hukum ngucapinnya memang ada ikhtilaf, itu perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh, tapi dengan syarat cukup di mulut, tidak dengan hati dan lain sebagainya. Yang kedua, pendapat mengatakan nggak boleh. Bahkan dalam salah satu syarat daripada minhaj karangan Imam Nawawi, syaratnya itu salah satu syarat yang saya lupa kitab apa, pokoknya kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi itu sampai dikatakan barang siapa yang ngucapin selamat di hari-hari raya orang kafir dihukum, kena hukuman. Kalau pemerintahnya Muslim bisa memberikan hukuman kepada si orang ini yang mengucapkan selamat di hari raya mereka. Jadi ini perbedaan pendapat keras. Mana yang kita ikutin? Kita ikutin yang nggak boleh. Kalau saya bilang nggak boleh. Saya nggak ngikutin. Sebab apa? Ada yang mengatakan boleh, tapi dengan syarat. Di antara syaratnya itu adalah kalau kita ucapkan itu persahabatan kita dengan non-Muslim makin erat, kan begitu. Nah sekarang hajatnya kita mengucapin apa? Teman saya Muslim semuanya. Saya punya kontak di WhatsApp Muslim semuanya. DKM Masjid Bojong Gede, DKM Masjid Muhajirin, DKM Masjid Mutakir, Diskon Hasanah, Muslim semuanya. Teman Instagram Muslim semuanya. Teman di kehidupan yang nyata di komplek rumah Muslim semuanya. Terus kalau saya mengucapkan selamat Natal, apa faedahnya?
orang teman saya muslim semua. Tapi kalau misalkan saya kuliah di Inggris, kalau saya mengucapkan selamat Natal, nanti teman-teman saya itu akan lebih harmonis kepada kita, lebih dekat, lebih erat. Itu ada hajatnya. Itu pun ada syaratnya. Kalau sekedar ucapan, anggap ada yang boleh, ada yang bilang nggak boleh, selesai. Tapi untuk ikut terlibat dalam kegiatannya, ini yang repot. Ini yang sama sekali nggak boleh. Sekarang kita sedih melihatnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya cuma anak-anak hadroh yang masuk gereja, bawa hadroh. Sekarang ibu-ibu ikut. Ibu-ibu pengajian pakai seragam, masuk ke tempat-tempat ibadah mereka sambil nyanyi-nyanyi. Ya, ini semua sebenarnya bukan menunjukkan toleransi, tapi ini namanya campur aduk agama. Mencampur aduk agama seakan-akan kita semua gak ada batasan sama sekali. Alhamdulillah. Makanya semoga kita jaga nih. Kita gak bisa ngejaga keluarga orang ya, keluarga kita deh. Kita jaga anak kita, istri kita, jangan sampai ada yang terlibat dalam acara mereka. Udah cukup biarkan mereka ibadah, lakum dinukum waliyadin. Itu saja mungkin yang bisa Al-Fatihah sampaikan, dan tentunya kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.